Di suatu malam gelap, nan berbintang serta sang langit ikut bergirang, berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda bahwa dunia ikut berseri, karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang yang percaya, yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan mengubah hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bayi yang amat dahsyat. Para gembala bernyanyi memuliakan Allah yang telah memberikan terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu mengantar kita pada seorang bayi. Terang itu akhirnya terlihat nyata di depan kita. Bayi mungil itu Yesus yang terlahir dari perawan Maria, penuh kekudusan, penuh kesederhanaan, bersorak-sorai, haleluya, memuji nama Allah di tempat yang maha tinggi, sebab damai sejahtera Ia telah turunkan dan sukacita melimpah telah kita rasakan. Lampu kecil-kecil tampak beradu jadi satu, bertautan terang, berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun yang lalu mengingatkan Sang Juru Selamat telah tiba, bersama sukacita yang lebih mendalam. Pada sebuah kisah gembira aku tenggelam, kepada anak manusia yang pernah mendiam, tunjukkan oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang juga. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya kelahiran sangat sederhana, tetapi membawa sukacita luar biasa. Bagi yang mau percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya, jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari yang paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah Dia.
Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah lahir saat ini. Terima kasih Tuhan, besar karya-Mu dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari saudara,
Saudara angkat kedua tanganmu. Jangan ragu-ragu, sembah Tuhan. bersorak-sorai dan bergirang hanya karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sukacita hadir di tempat ini. Saya percaya jika saudara datang di tempat ini, berarti saudara harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Girangnya lebih lagi buat Tuhan. Amin. Saya rindu sekali lagi berikan tepuk tangan. Ayo, mari kita sambut sang Raja. Mari
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang beracara, berbicara kepada setiap kami. Oleh setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kami pribadi lepas pribadi, yang memberikan pengertian ilahi bagi kami ya Tuhan, supaya pada waktu firman-Mu ditabur, kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga benih yang ditabur bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian, syukur bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk pagi hari yang indah ini karena saya percaya bahwa ada beberapa dari saudara kita jemaat GBI Kunir yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita, tetapi dimanapun mereka berada, Tuhan hadiratnya ada di tengah-tengah mereka. Dan pada waktu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Tuhan juga memberkati mereka semua. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi setiap kita, umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita yang luar biasa. Amin. Saya mengerti bahwa tahun ini kita merayakan Natal tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan situasi dan kondisi pandemik yang saat ini kita alami, kita harus mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Walaupun dengan pandemik, kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena Dia Tuhan kita yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Natal itu bukanlah suatu momen di mana kita harus berpesta. Ya. Tidak hanya berpesta, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah yang begitu besar telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Saya percaya bahwa kita semua adalah umat Tuhan yang telah ditebus, ya. Anak-anak Allah yang luar biasa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita hari ini merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, apa jadinya kita? Kita semua akan binasa, karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang lahir sudah membawa dosa karena dosa Adam. Tetapi karena begitu besar kasih Allah Bapa kita, sehingga kasih-Nya yang menyatakan kebesarannya di dalam hidup kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak hanya keselamatan yang saudara dan saya peroleh, tetapi kehidupan yang kekal. Saya mau mengajak saudara untuk kita melihat firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh kehidupan yang kekal. Kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh kematiannya di kayu salib dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh karena itu, hari ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang begitu setia, sampai Dia setia
pada waktu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya percaya bahwa semua ini adalah karena rencana Allah yang begitu besar. Ya. Dia tahu bahwa manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri, tetapi Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua boleh diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu begitu luas. Dia tidak tidak mengasihi hanya sekelompok orang. Dia tidak hanya mengasihi sekelompok manusia, tetapi dia mengasihi seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan dia mati bagi semua orang, sehingga orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Oleh firman Tuhan ini berkata bahwa saudara dan saya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak hanya kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita, tetapi kita juga memperoleh kehidupan yang kekal. There is life after death. Ada kehidupan yang kekal yang saudara harus pertahankan, yang saudara harus syukuri di dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara diingatkan oleh firman Tuhan bahwa saudara sudah menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kita harus menjaga, bahkan kita harus mensyukuri kehidupan yang kekal yang kita sudah terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ada satu ayat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara tidak diminta oleh Tuhan untuk berbuat baik dulu baru saudara menerima pengampunan dosa, baru saudara menerima kehidupan yang kekal. Bahkan Allah telah membuktikan kasih-Nya pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pada waktu saudara dan saya masih berdosa, itu adalah bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Natal ini adalah momen di mana kita merenungkan kebaikan Allah Bapa di surga, yang telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Karena setiap manusia tidak bisa mengampuni dosanya sendiri, tetapi harus melalui kasih Bapa, yaitu melalui kematian anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, harusnya kita berbagi ya keselamatan yang kita terima ini kepada banyak orang, supaya berita keselamatan ini boleh didengar oleh banyak orang di luar sana ya. Supaya banyak orang juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita sukacita yang hanya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, berita damai sejahtera ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya. Dia datang ke dunia bukan tanpa alasan. Dia datang ke dunia bukan tanpa rencana yang besar, tetapi dia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya, manusia yang berdosa, supaya kita beroleh pengampunan dan menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang berbahagia, kita harus berbagi kepada orang-orang yang mungkin saat ini hidupnya sedang menderita, saudara. Mereka butuh kabar baik, kabar sukacita, bahwa keselamatan datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berita sukacita ini harus kita sampaikan ya, kepada seluruh orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang berbahagia,
Di hari yang indah ini, saya teringat akan satu firman Tuhan yang menggerakkan hati saya untuk kita berbagi kepada orang yang belum mengenal Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Jadi saudara dan saya mempunyai tanggung jawab untuk berbagi ya, akan kabar sukacita kepada banyak orang, memberitakan Injil damai sejahtera, memberitakan Injil keselamatan ya, kepada banyak orang, supaya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Saudara, bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, tidak ada satu manusia pun yang akan selamat. Tetapi pagi ini kita harus bersyukur karena saudara dan saya sudah menerima keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, "Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal." Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dahulu, baru kita menerima pengampunan dosa. Seperti ada ilustrasi jembatan. Kita tidak diminta untuk memberikan sedekah dahulu, memberikan perbuatan baik dahulu, baru kita menerima keselamatan dari Tuhan. Hanya kita percaya saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengaku dengan mulut kita, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudara yang berbahagia, marilah kita hari-hari ini banyak merenungkan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan kita melewatkan waktu di dalam hidup kita sehingga kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu so precious, sangat penting di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak dekat bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu melewati hari-hari yang tidak menentu ini. Bahkan di penghujung dari tahun 2020 ini, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi pada waktu kita memasuki tahun 2021. Tetapi bersama Tuhan Yesus, saudara dan saya percaya bahwa hari depan atau tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita mempunyai kepastian di dalam Kristus Yesus. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan dan Allah kita yang hidup. Dia akan menuntun setiap langkah kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk terus berjalan di dalam terang Kristus. Walaupun saudara mungkin hari-hari ini mengalami begitu banyak tantangan di dalam hidup saudara, tetapi pada waktu saudara bersandar kepada Dia, terus dengan iman percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat bagi kita, bahwa Tuhan kita dengan tangannya yang penuh dengan kuasa menuntun kita, maka kita akan terus berjalan di dalam kasih Kristus. Saudara yang berbahagia, kita percaya bahwa selama kita ada di dalam kasih Kristus, maka kita akan melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Mungkin kelihatannya tidak ada artinya, tetapi bagi Tuhan sekecil apapun yang kita lakukan
bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus disenangkan, maka Dia akan menarik banyak jiwa untuk datang kepadanya. Oleh karena itu, saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahan, untuk menjadi agen pendamaian bagi banyak orang. Saudara dan saya harus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita merayakan Natal bukan dengan hal-hal yang duniawi, saudara, tapi kita merayakan Natal dengan hal-hal yang rohani, di mana kita hari-hari ini harus banyak merenungkan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan. Karena pada waktu saudara banyak membaca firman Tuhan, saudara akan dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang saudara harus lakukan? Bagaimana saudara harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tahun 2020 ini saya secara pribadi mengalami banyak tantangan di dalam hidup saya. Tetapi saya bersyukur di dalam setiap tantangan hidup saya, pada waktu saya berserah kepada Tuhan, Tuhan mengambil alih pergumulan saya. Bahkan Tuhan memberikan saya kekuatan supaya pada akhirnya saya sanggup menanggungnya dan keluar lebih daripada pemenang. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Kita mempunyai Tuhan yang senantiasa mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan bagi kita semua. Seberat apapun persoalan di dalam hidup saudara, jangan pernah berhenti meminta tolong kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi anak-anaknya yang berseru-seru kepada Dia. Karena Dia tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan Yesus yang kami sembah, hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan dan yang kami tinggikan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat Kudus-Mu Tuhan, di mezbah ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku
Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Kami mau menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Tuhan kami yang hidup. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri kami sendiri Tuhan, tetapi yang peduli kepada banyak orang di luar, supaya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa berbagi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau telah menggenapi kasih-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan, supaya barang siapa percaya kepada-Mu tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu tidak sia-sia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala hormat dan pujian, syukur kami panjatkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti
Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita mari berdiri, kita akhiri dengan doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih. Memasuki tahun 2020 membuktikan bahwa kehadiran 2000 tahun yang lalu Tuhan sampai dengan saat ini membuktikan karya-karya kelahiran tetap ada untuk selama-lamanya, yang memberi kegairahan, yang memberi kami semangat yang terus kami percaya bahwa hidup di dalam Yesus ada satu kepastian. Terima kasih untuk acara Natal hari ini. Kami
bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah kasih Natal tetap ada dalam hidup kami itu selama-lamanya. Untuk kami dapat buktikan kepada semua orang bahwa hidup kami ada dalam Kristus adalah satu jaminan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kabarnya Pastor Iwan dan Mawan yang sudah memberikan firman Tuhan, juga untuk seluruh tim acara dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat. Dan kami mengucap syukur, terima kasih untuk acara yang dapat berjalan dengan baik. Dan kami sebentar lagi akan kembali. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih, berkati presiden, wakil presiden dan seluruh aparat pemerintahan, bahkan gubernur yang ada di wilayah Banten, juga wali kota yang ada, pemerintah daerah yang ada. Terima kasih Tuhan bahwa kami diberi kesempatan untuk melangsungkan ibadah. Biarlah kami tetap taat akan perintah-perintah dari pemerintah yang sudah diberikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami hari esok. Kami hanya percaya semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidangan konsumsi yang disiapkan Tuhan. Biar kami boleh terima dengan sukacita. Kami boleh menikmati kasih Tuhan ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk segala berkat makan minuman yang disediakan. Terima kasih. Dan sebentar lagi kami kembali Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyertai setiap langkah saudara. Persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk hidup kudus di hadapan Bapa. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan